Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Janoko! Janoko pertama kali mendengar bisikan itu pada malam hujan ketika listrik di rumah tuanya mendadak padam. Rumah peninggalan orang tuanya itu berdiri di pinggir desa, dikelilingi kebun singkong dan pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi tanah. Saat itu, Janoko sedang duduk sendirian di ruang tengah, hanya ditemani cahaya lilin dan suara hujan yang menghantam genteng. Di tengah keheningan itulah suara lirih terdengar, pelan seperti hembusan nafas di telinganya. Janoko. Bisikan itu memanggil namanya dengan nada yang bukan sekadar suara, melainkan perasaan dingin yang merambat ke tulang. Awalnya Janoko mengira itu hanya halusinasi. Akibat kelelahan. Sejak kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, tidurnya memang tak pernah nyenyak. Setiap malam ia dihantui mimpi-mimpi aneh. Lorong panjang tanpa ujung, pintu kayu yang terus diketuk dari balik kegelapan, dan bayangan manusia tanpa wajah yang berdiri memanggilnya. Namun malam itu berbeda. Bisikan itu terdengar nyata, terlalu dekat, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Saat Janoko menoleh cepat, tak ada siapa-siapa, hanya dinding kusam dan bayangan lilin yang bergoyang. Kau belum menepati janji. Sejak malam itu, bisikan gaib terus datang. Kadang muncul saat subuh, kadang saat senja ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit. Suara itu tak pernah berteriak, selalu tenang tapi penuh tekanan. Bisikan itu sering menyebut kata-kata aneh, nama-nama orang yang tak ia kenal, potongan doa yang terbalik, dan kalimat yang berulang-ulang terdengar jelas. Kau belum menepati janji. Janoko mulai merasa diawasi, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang sudah lama menunggunya. Janoko, apa kamu pernah membawa sesuatu dari masa lalumu? Warga desa mulai menyadari perubahan pada diri Janoko. Ia sering terlihat melamun di tengah jalan, berbicara sendiri, seolah sedang mendengar seseorang yang tak kasat mata. Pak Wiryo, tetua desa, suatu sore menegurnya dengan wajah serius. Dengan suara rendah, Pak Wiryo bertanya apakah Janoko pernah membawa sesuatu dari masa lalunya. Pertanyaan itu membuat dada Janoko berdebar. Ia tak mengerti maksudnya, namun tatapan Pak Wiryo seolah tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Bisikan itu perlahan berubah menjadi perintah. Suatu malam, suara itu menyuruh Janoko menggali tanah di belakang rumah, tepat di bawah pohon beringin tua. Dengan tangan gemetar, Janoko menuruti dorongan yang tak bisa ia lawan. Tanah digali hingga cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Di sana terkubur sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk.
Saat dibuka, Janoko terperanjat. Di dalamnya terdapat kain kafan tua, segenggam tanah kuburan, dan secari kertas bertuliskan namanya sendiri dengan tinta yang sudah menghitam seperti darah kering. Sejak menemukan kotak itu, bisikan gaib semakin jelas. Sejak menemukan kotak itu, bisikan gaib semakin jelas. Tak lagi sekedar memanggil, melainkan menceritakan potongan kisah yang membuat kepala Janoko terasa ingin pecah. Ia mulai melihat kilasan masa kecilnya yang selama ini terlupakan. Dirinya yang kecil berdiri di pinggir hutan. Seorang pria tua berwajah pucat yang menggenggam tangannya, dan ritual aneh yang dilakukan di bawah cahaya bulan. Janoko tersadar bahwa ada bagian hidupnya yang sengaja dikunci oleh ingatannya sendiri. Pak Wiryo akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disimpan desa. Janoko bukan sekadar anak yang lahir secara biasa. Ibunya dulu melakukan perjanjian gaib demi keselamatan Janoko yang lahir lemah dan nyaris mati. Sebuah makhluk dari alam lain diberi janji bahwa suatu hari ketika Janoko dewasa, ia akan dikembalikan. Bisikan yang selama ini didengar Janoko bukanlah teror tanpa sebab, melainkan penagih janji yang telah lama bersabar. Janoko mencoba melawan. Ia berdoa, mencari bantuan orang pintar, bahkan berniat meninggalkan desa. Namun, kemanapun ia pergi, bisikan itu tetap mengikutinya. Semakin dekat, semakin jelas. Suara itu kini tak lagi terdengar dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Setiap kali ia bercermin, bayangan di kaca seolah terlambat menirukan gerakannya. Tersenyum dengan cara yang tak pernah ia lakukan. Saatnya pulang. Pada malam purnama, Janoko kembali ke bawah pohon beringin. Bisikan itu berubah menjadi satu suara utuh, tenang, dalam, dan pasti. Saatnya pulang. Tubuh Janoko terasa ringan, seolah bukan lagi miliknya. Ingatannya terbuka sepenuhnya. Sejak awal, hidupnya adalah titipan. Dan selama ini, ia hanya berjalan di dunia manusia sebagai tamu. Janoko. Keesokan paginya, warga desa menemukan Janoko duduk bersandar di batang beringin. Wajahnya damai, namun matanya kosong tak bernyawa. Anehnya, tak ada tanda kematian yang jelas. Sejak hari itu, desa kembali sunyi. Namun pada malam tertentu, terutama saat hujan, warga sering mendengar bisikan pelan dari arah beringin. Bisikan yang memanggil satu nama, seolah Janoko kini menjadi bagian dari suara gaib itu sendiri. Dan bagi siapapun yang mendengarnya terlalu lama, bisikan itu akan terasa familiar, seakan memanggil janji yang juga belum ditepati. Yang mau kaos ini, jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Yang mau kaos ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.
Sebenarnya, aku sudah mati sejak kecil. Kebenaran yang akhirnya terungkap bukanlah bahwa Janoko sedang ditagih janji, melainkan Janoko sendiri adalah bisikan itu. Janoko sebenarnya sudah mati sejak kecil. Kematian itu terjadi pada malam ritual di bawah pohon beringin puluhan tahun lalu. Tubuh kecil Janoko gagal diselamatkan. Yang hidup sampai dewasa bukanlah Janoko seutuhnya, melainkan sesuatu yang memakai ingatannya, sebuah kesadaran gaib yang dibentuk dari sisa jiwa Janoko, diikat oleh perjanjian ibunya dan makhluk penunggu beringin. Desa tidak menyelamatkan seorang anak, desa menciptakan wadah. Kau belum menepati janji. Selama ini, bisikan yang Janoko dengar bukan berasal dari luar. Itu adalah sisa kesadaran asli Janoko kecil terperangkap di antara alam, mencoba mengingatkan bahwa tubuh itu bukan lagi miliknya. Kalimat, "Kau belum menepati janji," sebenarnya berarti satu hal. Tubuh itu belum dikembalikan ke tanah tempat Janoko mati. Kain kafan ini, nama Janoko. Ini bukan perjanjian. Ini peti mati. Kotak kayu yang ditemukan Janoko bukan bukti perjanjian, melainkan peti jenazah simbolik. Kain kafan di dalamnya adalah kain yang seharusnya membungkus jasad Janoko kecil, namun tak pernah digunakan karena ibunya menolak kematiannya. Nama Janoko di kertas itu bukan penanda korban, melainkan label kepemilikan. Tak pernah ada detak kehidupan sejati di matanya. Pak Wiryo dan para tetua desa mengetahui semuanya. Mereka melihat Janoko tumbuh, berbicara, tertawa. Namun sejak kecil mereka tahu tak pernah ada detak kehidupan sejati di matanya. Janoko tidak menua seperti manusia biasa. Wajahnya nyaris tak berubah. Ia hanya berjalan mengikuti waktu, seperti bayangan yang lupa bahwa ia sudah berakhir. Terlisan, yang hadir adalah jiwa Janoko kecil yang akhirnya berhasil menyatu kembali dengan tubuhnya. Dan pada saat itu, Saat Janoko duduk di bawah pohon beringin pada malam purnama, bukan penagih janji yang datang. Yang hadir adalah jiwa Janoko kecil yang akhirnya berhasil menyatu kembali dengan tubuhnya. Dan pada saat itu, kesepakatan gaib pun berakhir. Itulah sebabnya kematiannya tampak damai, karena itu bukan kematian, melainkan pemakaman yang tertunda puluhan tahun. Dia memanggilmu. Setelah Janoko mati, bisikan justru tidak menghilang. Bisikan itu kini terdengar oleh orang lain. Karena ternyata tubuh Janoko hanyalah wadah pertama. Makhluk penunggu beringin kini bebas, dan ia telah belajar satu hal dari hidup Janoko. Cara berjalan sebagai manusia. Setiap kali seseorang mendengar bisikan di desa itu, bukan Janoko yang memanggil, melainkan makhluk yang kini tahu bagaimana rasanya hidup dan sedang mencari tubuh pengganti berikutnya. Dan bisikan itu selalu memanggil dengan nada yang sama,
seolah mengenal siapapun yang mendengarnya sejak lahir.